Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini jumpa lagi dengan kisah pemuda yang memberikan teladan untuk kita semua yang perlu kita ketahui dan kita pahami bersama. Jadi tentunya bagi teman-teman sobat yang sudah subscribe, terima kasih menyimak terus kisah di channel ini. Tentunya kita belajar bersama dengan teladan-teladan kisah pada zaman sahabat-sahabat Nabi dan kisah-kisah yang dapat menambah keimanan kita. Tak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke TKP. Kisah pemuda dan sebuah apel. Jadi pada abad akhir era tabi'in itu ada hidup seorang pemuda yang sangat saleh dari kalangan rakyat jelata atau rakyat biasa. Pada suatu hari, pemuda itu, sebut saja namanya Sabit bin Zuto, sedang berjalan di pinggiran sebuah kota di Irak, yaitu kota Kufah. Nah, di kota itu terdapat sungai yang jernih dan juga pemandangan yang sangat adem di sana. Lalu tiba-tiba ada sebuah apel segar itu sedang terlihat nampak hanyut di sungai tersebut. Nah, tentunya ya pemuda Sabit ini lagi lapar, ada apel lewat, tentunya itu rezeki, kata pemuda Sabit itu. Nah, sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang sangat tepat, sedang lapar. Tentunya tanpa mikir panjang, ia pun memakannya karena sudah lapar, seger, ada apel hanyut untuk mengisi perutnya yang memang lagi lapar. Baru segigit menikmati apel itu, Sabit tersentak. Dalam hatinya dia berkata, milik siapa apel ini? Nah, meski menemukannya di jalan, itu anehnya namanya si Sabit ini ngerasa bersalah karena makan apel tanpa izin dari yang punya apel. Nah, bagaimanapun juga akhirnya Sabit itu pasti, walaupun itu jatuh sendiri apel, tapi itu kan jatuh dari sebuah pohon yang ditanam oleh orang ya. Dalam hatinya dia sangat menyesal. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bikin milikku? Itu hatinya sangat menyesal sekali. Lalu kemudian ia menyusuri sungai. Dia ingin mencari dari mana nih aliran air yang membawa apel segar itu. Siapa tahu dia akan bertemu dengan pemilik dari buah itu dan dia ingin meminta kerelaannya agar apel yang sudah digigitnya satu gigit itu untuk bisa direlakan ya oleh si pemilik apel. Sudah berjalan cukup jauh, Sabit menyusuri aliran sungai itu. Ia lalu melihat ya ada suatu kebun apel. Banyak pohon apel tumbuh subur ya, di sekitar pinggir-pinggir sungai, dan ranting-rantingnya itu menjalar ya sampai ke dekat-dekat sungai. Tentunya memang tidak aneh jika buah apel itu mungkin jatuh sendiri juga akan hanyut terbawa oleh arus air. Nah, si Sabit pun segera tuh mencari yang punya kebun. Nah, dia kemudian mendapati ada orang yang lagi jaga kebun. Lalu Sabit pun menghampiri dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Karena saya sudah gigit apel ini. Apakah kau mau merelakannya dan memaafkan saya?" Itu kata Sabit itu sambil memperlihatkan apel yang sudah dimakan segigit. Namun penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini.
bagaimana saya dapat memaafkanmu atau merelakannya sementara saya bukan pemiliknya. Nah, pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu, kata yang jaga kebun itu. Lalu penjaga kebun itu pun berkata, itu rumah pemilik kebun apel itu jauh, ada jauhnya sekitar 5 mil katanya dari tempat kebun itu. Nah, tentunya walau harus menempuh jarak sekitar, kalau dihitung kilometer tuh 8 kilometer, si Sabit itu tidak putus asa untuk mencari keriduan pemilik apel itu, walaupun dia makan hanya baru segigit ya. Luar biasa ini kegigihan si Sabit ini ya. Nah, akhirnya ia sampailah di rumah pemilik kebun apel itu. Sabit gelisah ya, mikirin apakah si pemilik kebun itu akan memaafkannya atau tidak. Nah, Sabit itu ada rasa takut dan khawatir jika sang pemilik tak meridhoi apel yang telah digigitnya itu. Sabit pun mengucapkan salam dan ada seorang laki-laki tua membuka pintu. Sabit berkata, "Wahai hamba Allah, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya 1 gigit. Nah, saya datang ini untuk meminta kerelaan Bapak atas apel ini. Apakah Bapak ridho?" Nah, itu maksud dari keinginan si Sabit ini. Karena saya telah menggigitnya dan ini yang masih tersisa, yang masih dia pegang. Nah, si pemilik kebun apel ini diam mendengar ucapan Sabit. Lalu Sabit pun tersentak ya ketika sang tuan rumah ini berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu, nak." Kan kaget otomatis tuh si Sabit. Kaget luar biasa ya. Nah, pada malam hari itu usai sholat Isya, Sabit pun menemui calon istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Di dalam hatinya saat itu dipenuhi pergolakan yang sangat luar biasa. Namun Sabit tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan salam. Jadi ternyata syaratnya ini sebelumnya ya tadi itu bahwa untuk hukumannya karena si pemilik apel itu tidak rela, jadi dia harus memenuhi persyaratan baru akan dimaafkan. Dan penasaran ya tentunya, apa sih persyaratan yang harus ia kerjakan atau dia laksanakan agar dapat keriduannya. Nah, kata kakek tua lelaki itu, "Saya tidak memaafkanmu demi Allah kecuali jika kau memenuhi persyaratanku," ya, kata pria laki-laki tua itu. "Persyaratannya apa?" Katanya Sabit berharap-harap cemas tentunya kan, apa gitu syaratnya. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun, yang tentunya itu bikin si Sabit makin kaget. Jadi ia menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman ya, kata si Sabit dalam hatinya. Kemudian tentunya Sabit juga bertanya ya, apakah itu syarat Anda benar untuk memaafkan saya dan saya harus menikahi putrinya gitu. Itu adalah anugerah yang besar gitu kan, kata si Sabit itu tidak percaya. Nah, begitu kagetnya si Sabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Sabit nikah itu merupakan wanita cacat. Jadi kata kakek tua itu, "Putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh, tak mampu berjalan apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya, maka saya akan memaafkanmu, nak," kata pria itu. Nah, jadi syarat yang sangat berat tentunya ya, syarat yang mungkin sulit dan masuk di akal ya, hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit sebuah apel yang ditemukannya di sungai.
Namun hal yang lebih mengejutkan lagi, si Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain, gitu ceritanya. Dan sementara karena mungkin si Sabit ini tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Jadi Sabit ini seorang pemuda tampan ya, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel yang dimakannya satu gigit di sungai. Nah, kemudian tadi ya, pada si Sabit ini pun menemui, singkat cerita, istrinya yang cacat itu. Ia masuk ke kamar pengantin wanita dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi dengan gejolak dan pergolakan luar biasa. Namun pemuda gagah itu dengan si Sabit ini dengan tekad ya, ingin memenuhi syarat itu. Dan si Sabit pun mengucapkan salam seraya masuk ke kamar istrinya itu. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya sangat lembut dan merdu. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantik parasi wanita itu tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap. Lalu si Sabit ini kan jadi makin kebingungan. Ia berpikir dia salah masuk kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Nah, saking tak percayanya, Sabit pun mempertanyakan si gadis yang bagaikan bidadari itu. Namun Sabit tidak salah, ialah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. Nah, kata si wanita itu, apa yang dikatakan ayah tentang aku? Nah, tanya si gadis itu menanyakan kepada suaminya. Dia juga nggak tahu ya. Ayahmu berkata kau adalah seorang gadis buta, kata Sabit. Nah, kemudian jawaban si wanita ini, istrinya ini, demi Allah ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai Allah, jawab si gadis membuat Sabit kagum. Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu, kata Sabit. Nah, dengan kok terus ya benar, kata si gadis itu, aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka, nah, kata si gadis. Nah, tapi ayahmu mengatakan juga kamu bisu dan tuli. Nah, lanjut kata si Sabit itu ya. Nah, terus dia menjawab lagi, ayahku benar, demi Allah aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridho Allah, jawab gadis cantik itu. Nah, tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh. Nah, pertanyaan jawaban terakhirnya itu kan lumpuh. Ya benar, dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Allah murkai, ujar si gadis itu. Tentunya jawaban itu membuat si Sabit itu tersepona. Si Sabit memandangi istrinya yang sangat cantik cerita itu, ia pun mengucapkan syukur. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian si Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Nah, karena melihat kegigihan dan kesalehan si Sabit itu, ia pun berkeinginan menjadikannya sebagai menantu, menikahkannya dengan putrinya yang soleha. Nah, dari pernikahan tersebut lahir seorang ulama saleh mujadid yang sangat terkenal, yaitu Nu'man bin Sabit, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Abu Hanifah. Bersama istrinya yang saleha, Sabit mendidik putranya menjadi salah satu imam besar dari 4 mazhab. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kisah teladan ini, semoga bisa diambil hikmahnya. Sampai jumpa lagi pada kisah selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang tombol merah ini, dan juga like dan bagikan ke teman-teman yang lain agar mendapatkan pahalanya. Amin, amin ya robbal alamin. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.